Halo semuanya, halo teman-teman. Di sini saya Made Angelia Sinta Devi, NIM 18206 akan menjelaskan mengenai membangun kerangka keamanan dan kontrol atau Securing Information System Part 4. Seperti yang kita tahu, perusahaan harus melindungi sistem informasinya, baik berupa data maupun informasi-informasi perusahaan dari hal-hal yang buruk, seperti penyalahgunaan aset maupun hal-hal lainnya. Dengan adanya hal tersebut, maka perusahaan haruslah mengembangkan kebijakan keamanan dan rencana agar kegiatan perusahaan dapat berjalan lancar demi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kontrol sistem informasi. Nah, kontrol sistem informasi ini ada dua sifatnya, yaitu yang pertama manual dan yang kedua otomatis, yang terdiri dari kontrol umum dan juga kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Secara keseluruhan, kontrol umum berlaku untuk semua aplikasi terkomputerisasi dan terdiri dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan pengendalian keseluruhan. Selanjutnya yaitu kontrol aplikasi. Ini adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Nah, ini juga termasuk prosedur otomatis yang manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang benar-benar dan diproses secara akurat oleh aplikasi tersebut. Kontrol umum ada 6 bagian. Yang pertama yaitu kontrol perangkat lunak. Di sini berfungsi memantau penggunaan perangkat lunak sistem dan cegah akses tidak sah dari program perangkat lunak, sistem perangkat lunak, dan program komputer. Lalu yang kedua yaitu kontrol perangkat keras fisik. Di sini fungsinya pastikan perangkat keras komputer aman secara fisik dan periksa kerusakan peralatan organisasi yang sangat bergantung pada komputer. Lalu yang ketiga yaitu kontrol operasi komputer. Di sini fungsinya mengawasi pekerjaan departemen komputer untuk memastikan bahwa prosedur yang diprogram secara konsisten dan diterapkan dengan benar pada penyimpanan dan pemrosesan data. Lalu yang keempat yaitu kontrol keamanan data, di mana fungsinya pastikan bahwa file data bisnis yang berharga pada disk atau tape tidak tunduk pada akses yang tidak sah, perubahan atau kehancuran saat digunakan atau disimpan. Lalu yang kelima yaitu kontrol implementasi. Nah, ini audit proses pengembangan sistem di berbagai titik untuk memastikan bahwa proses tersebut dikontrol dengan benar dan dikelola. Lalu, yang terakhir yaitu kontrol administratif, di mana memformalkan standar, aturan prosedur, dan disiplin kontrol untuk memastikan bahwa organisasi umum dan kontrol aplikasi dijalankan dan diterapkan dengan benar. Lalu selanjutnya yaitu kontrol aplikasi. Di sini mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu input controls atau kontrol masukan. Nah, ini memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat masuk sistem. Jadi, kontrol masukan itu ada khusus untuk otorisasi masukan, ada untuk data konversi, pengeditan data, dan penanganan kesalahan. Lalu yang kedua, kontrol pemrosesan. Ini menetapkan data lengkap dan akurat selama pembaruan. Lalu yang terakhir yaitu kontrol keluaran, yaitu untuk memastikan bahwa file hasil pengolahan komputer akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik. Penilaian risiko di sini, sebelum perusahaan melakukan sumber daya untuk mengendalikan sistem keamanan dan informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang memerlukan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Nah, penilaian risiko inilah yang membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menentukan sekumpulan kontrol yang paling efektif untuk melindungi aset. Jadi, penilaian risiko itu menentukan tingkat risiko perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan dengan benar. Tidak semua risiko juga dapat diantisipasi dan diukur, namun kebanyakan bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang risiko yang mereka hadapi. Manajer bisnis
yang bekerja dengan spesialis sistem informasi harus mencoba untuk menentukan nilai aset informasi, titik kerentanan, kemungkinan frekuensi masalah, dan potensi kerusakan. Setelah mengidentifikasi risiko utama pada sistem, perusahaan perlu mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Kebijakan keamanan itu terdiri dari informasi risiko peringkat pernyataan, lalu ada mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan ini. Nah, kebijakan keamanan juga mendorong kebijakan lain yang menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan anggota perusahaan memiliki akses terhadap aset informasinya. Nah, yang pertama itu ada kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau AUP. Nah, AUP ini mendefinisikan penggunaan sumber informasi dan peralatan komputasi perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer, desktop, dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, atau internet. Nah, kebijakan tersebut juga harus mengklarifikasi kebijakan perusahaan mengenai privasi, tanggung jawab pengguna, dan penggunaan pribadi peralatan dan jaringan perusahaan. AUP yang baik mendefinisikan tindakan yang tidak dapat diterima dan dapat diterima untuk setiap pengguna dan menentukan konsekuensi untuk ketidakpatuhan. Nah, ini misalnya kebijakan keamanan di Unilever, di mana perusahaan barang konsumsi multinasional yang besar ini mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan perangkat yang ditentukan perusahaan dan menggunakan kata sandi atau metode identifikasi lainnya saat masuk ke jaringan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu identity management atau manajemen identitas. Nah, ini terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Selanjutnya yaitu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan lanjutan bisnis. Di sini maksudnya dimana kalau misalkan teman-teman itu menjalankan bisnis atau punya bisnis, pasti akan ada saatnya ada hambatan-hambatan atau bencana yang menghalangi jalannya sistem informasi atau pengoperasian bisnis. Seperti misalkan ada pemadaman listrik, banjir, gempa bumi, dan segala macam. Nah, di sini perencanaan pemulihan bencana ini tugasnya menyusun rencana untuk pemulihan layanan komputasi dan komunikasi setelah mereka diganggu. Nah, fokus utamanya itu rencana pemulihan bencana ini adalah masalah teknis yang terlibat dalam menjaga dan menjalankan sistem, seperti file mana yang akan dicadangkan atau pemeliharaan sistem komputer cadangan atau juga layanan pemulihan bencana. Sedangkan perencanaan lanjutan bisnis ini memfokuskan pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Nah, selanjutnya yaitu audit SIM. SIM itu sistem informasi manajemen. Di sini tugasnya memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Jadi, auditor ini harus melacak arus, contohnya transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian dengan menggunakan jika sesuai perangkat lunak audit otomatis. Nah, audit SIM ini juga dapat memeriksa kualitas data. Lalu, audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf, sistem informasi, dan perilaku bisnis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.